biasa melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun kita cuma ibadah lewat video. Iya, pada saat ini adik-adik di rumah Anci undang untuk bangkit berdiri. Ya, dengan sikap berdoa kita bersama-sama memujikan lagu yang berkata, "Selamat pagi Bapa." Adik-adik di rumah masih ada sukacita semuanya. Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Iya, kita harus bersukacita dalam apa dan apapun. Pada saat ini kita akan lagi satu pujian yang berkata setinggi-tingginya langit. Iya, setinggi-tingginya langit. Masih kalian berdiri ya. Yang berkata, "Saya Laskar Kristus." Dengan gerakannya ya. Saya bukan pasukan terjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak go. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan terjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan ucap salam dan pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan beserta kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Amin ya. Pada saat ini kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Purni. Kepada Enci Purni dipersilahkan. Shalom. Ya, kita akan doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan. Malam hingga pagi ini kami masih dalam keadaan selamat. Ya Bapa, kami akan menaikkan ibadah PLK anak sekolah minggu Ebenezer Palu pada saat ini. Kiranya Engkau berkati enci-enci Engkau dan anak-anak yang terlibat dalam ibadah ini. Bapa, biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya atas tuntunan tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penolong kami setia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Enci Purni yang telah mau memimpin kita semua dalam doa pembukaan. Iya, adik-adik di rumah masih ada sukacita semuanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Iya, berdiri kita angkat pujian yang berkata I love you Jesus. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyanyi dengan Vino dan Fania. Iya, dipersilakan. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Terima kasih kepada Vino dan Fania yang telah menyanyi bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama ayat hafalan minggu lalu yang telah dihafalkan oleh teman kita, Fano. Dipersilakan. Silakan. 1 Tawarik 16 ayat 34a berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Iya, terima kasih Fano. Pada saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita angkat bersama-sama. Terima
kami persilakan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Enci senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah untuk kita boleh bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah siap semua ya Alkitabnya. Nah, ini Enci juga udah siap Alkitabnya. Pembacaan kita terdapat di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, disiapkan ya adik-adik. Yang belum bisa membaca, nanti tolong mama papa, oma opa atau kakak-kakak yang sudah bisa membaca di rumah boleh baca bersama ya. Dan saat ini sebentar teman kita yang dari rumah akan dilibatkan untuk membaca firman Tuhan bersama kita, yaitu anak Rara dan Ganes. Nah, adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan, tentu kita akan berdoa dulu ya. Kita akan memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami boleh duduk tenang, boleh memiliki perhatian kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Enci Yernin saat ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami semua untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Teman kita Rara akan bantu membacakan bacaan dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencarinya sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terima kasih Rara yang sudah boleh membacakan firman Tuhan. Juga luar biasa ya adik-adik. Anak Ganes juga ikut rupanya ya. Adiknya yang masih 4 tahun kemarin ulang tahun tanggal 16. Rupanya tadi adik begitu dia mau video untuk membaca firman Tuhan, ternyata adik Ganes juga mau untuk mengikuti ya. Enci bisa melihat bagaimana anak-anak begitu rindu untuk beribadah secara bersama, tapi karena masih situasi pandemi sekarang ini kita belum bisa bersama-sama ya. Terima kasih ya Ganes juga yang ikut membaca walaupun hanya mengikuti dari kakaknya ya.
terima kasih, puji Tuhan, kita percaya semua ini anak-anak memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik di rumah juga semua tentu begitu ya. Nah, terima kasih orang tua, mama papa yang sudah boleh membantu anak-anak kita untuk mendampingi saat ini untuk duduk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Enci mau bercerita sekarang, yaitu judul cerita kita hari ini yaitu tadi perumpamaan tentang domba yang hilang. Adik-adik sudah pernah dengar tentu ya? Ada yang sudah pernah dengar mungkin ya? Nah, ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Wow, banyak ya adik-adik. Adik-adik sudah bisa menghitung 1 sampai 100? Anci percaya ada yang sudah ya, kakak-kakak. Tapi yang masih kecil-kecil, anak TK tentu belum bisa menghitung. Nah, tapi si gembala ini adik-adik dia bisa menghitung sampai 100. Nah, setiap hari dia perhatikan domba-dombanya ya. Itu seorang gembala yang baik ya adik-adik. Dia perhatikan domba-dombanya ya. Dia melihat oh ini yang malas, ya ada yang dombanya nakal ya, suka ganggu temannya. Jadi setiap hari dia tahu persis sifatnya daripada domba-domba sekalipun banyak sekali ya adik-adik, 100 ekor. Nah, ini domba-dombanya juga sangat mengenal dombanya, mengenal gembalanya ya. Karena gembalanya selalu bersama-sama dengan dia, selalu memperhatikan, sehingga dombanya juga sangat mengenal ya. Dia dari jauh suaranya, dari mencium saja baunya ini gembala sudah menuju ke kandang. Oh, mereka sudah senang sekali adik-adik, mulai berteriak, "Mbe, mbe, mbe." Itu tandanya bahwa dia mengenal gembalanya ya. Dia kenal gembalanya. Sang gembala sudah datang lagi ya untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka sangat senang sekali adik-adik. Setiap hari ini gembala ini selalu membawa mereka keluar. Kemana? Membawa ke padang rumput yang hijau ya. Yang setiap hari adik-adik ya, dia cari lagi rumput hijau, mana lagi? Kalau kemarin di sebelah sini, besok lagi, oh di sebelah sana lagi ya. Dia penuh semangat ya. Dan sebelum keluar, seperti biasa kebiasaan gembala, dia menghitung dulu. Menghitung domba-dombanya yang berapa tadi? 100 ya. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100. Ya, sudah mulai keluar satu-satu. Domba-dombanya keluar. Nah, cukup 100 ya. Berarti sudah mereka berjalan. Jadi kemana gembalanya pergi, adik-adik, ke situ juga domba-dombanya ikut. Kenapa? Karena domba-dombanya ini sangat percaya kepada gembalanya adik-adik. Dia percaya, tentu kalau saya bersama dengan gembala, saya akan aman ya. Dan walaupun di padang rumput biasanya di banyak godaan, ada binatang-binatang buas, tapi kalau ada gembala selalu menemani, dia merasa nyaman ya adik-adik ya. Nah, setelah mereka makan padang rumput yang hijau, ini gembalanya sangat mengenal adik-adik ya. Seperti Enci bilang tadi, akhirnya dia lihat, oh mereka kehausan ini. Kasihan sudah kehausan domba-dombanya. Ini seorang gembala yang baik langsung membawa lagi dia. Dia bawa domba-dombanya menuju kemana adik-adik untuk mendapatkan air? Iya, tentu ke sungai. Pintar sekali ini gembala ya. Dia cari sungai yang tenang adik-adik. Dia tidak mau bawa ke sungai yang deras. Karena dia tahu domba-dombanya ini tidak bisa berenang. Kalau airnya nanti deras, tentu akan bisa berbahaya buat domba-dombanya. Bisa-bisa hanyut semua ya. Nah, jadi dia cari mana air yang tenang ya. Oh, dia bawa ke sana. Semua domba-dombanya mengikuti dia ya. Jadi sangat memperhatikan dombanya supaya tetap aman dari bahaya.
Namun adik-adik, setelah itu ada juga seekor anak domba yang nakal. Ya, dia suka tidak bersama dengan kelompok-kelompok domba-domba yang lain. Dia suka memisahkan diri. Mungkin karena dia pikir, sudah keluar kandang lagi, jadi berlari-lari ke sana kemari dan semakin jauh dari gembala. Ya, dia tidak setia adik-adik kepada gembalanya. Ya, seringkali kita juga seperti itu adik-adik ya. Kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kita lebih banyak suka main game, hanya mau tidur-tiduran, malas untuk datang sekolah minggu, ya. Padahal sudah jamnya. Jam berapa ya? Sekolah minggu jam 7 udah mulai, ya. Walaupun hanya online, enggak aku malas, aku lagi asik ini. Nah gitu ya. Nah tapi itu tadi belajar dari anak domba yang nakal tadi, dia bisa mengalami bahaya adik-adik ya. Jadi adik-adik, kita juga kalau sudah waktunya untuk sekolah minggu, adik-adik harus cepat-cepat siapkan Alkitabnya, bilang mama papa, ingatin mama, ayo ma aku mau sekolah minggu dulu ya. Sebentar baru saya main lagi. Oke, itu tandanya anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan ini domba yang nakal tadi adik-adik, yang berlari ke sana ke sini, akhirnya dia semakin jauh. Dia menoleh ke belakang. Aduh, mana ya teman-teman saya? Sudah pada kemana semua ya? Dia mau kembali adik-adik. Dia sudah tidak tahu jalannya. Aduh, lagian aku sudah terperangkap ini, banyak duri-duri, sudah tinggi rumput begini lagi. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mulai berteriak, "Mbe, mbe, mbe." Maksudnya apa ya? Dia mau minta tolong kepada teman dan sama gembala. Kemana sudah mereka? Tidak ada yang bisa menjawab. Rupanya adik-adik, gembala ini sudah membawa pulang semua domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Mereka kembali ke kandang seperti biasa. Ini gembala yang baik tadi, begitu sampai di kandangnya dia mulai cek kembali. Ayo masuk satu-satu, mulai dia hitung lagi ya. Seperti tadi sepatu mau keluar dari kandang, ini masukin lagi, dia hitung lagi. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 70, 75, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99. Hah? Kok cuma 99? Kemana satu ya dombanya? Wah, ini sang gembala ini langsung memperhatikan dulu. Yang mana ya? Karena dia mengenali betul domba-dombanya satu-satu ya. Nah, dia kenal. Oh, yang ini yang gak ada, yaitu domba kecilku yang belum ada. Kemana dia ya? Sebentar ya, aku cari dulu di sekeliling sini. Kali-kali aja dia memang biasa nakal ini. Ya, dia tahu sifatnya. Kali-kali aja di sini, dia mulai cari-cari. Di rumput-rumput, dia buka. Aduh, gak ada. Wah, sang gembala langsung segera berpikir, aku harus segera mencari dia. Domba saya ini tentu sudah tersesat. Dia tinggalkan yang 99 ekor ini adik-adik, baru dia berangkat cepat-cepat tergesa-gesa. Kemana? Ya, untuk pergi mencari domba yang kecil tadi. Kenapa adik-adik dia harus mencarinya? Karena sang gembala ini sangat peduli dan sangat sayang kepada domba-dombanya. Ya, walaupun masih ada 99, tetapi dia tetap harus mencari yang satu itu supaya bisa dia ketemukan dan harus bawa pulang sebentar. Ya, dia tidak mau pulang kalau belum mendapatinya. Sepanjang jalan dia berjalan adik-adik tergesa-gesa sambil melewati gunung, rumput yang tinggi, pohon-pohon. Dia tidak takut, dia tidak pusing sambil dia berteriak, ya, memanggil domba kecilnya tadi. Domba kecilku, domba kecilku, di mana kau? Domba kecilku. Sambil dia berjalan ya adik-adik ya.
dengan harapan suaranya nanti pasti akan dikenali oleh domba-domba itu tadi, domba yang hilang ini. Dia kasih besar lagi suaranya adik-adik. Domba kecilku, di mana kau? Dari jauh sambil dia berjalan adik-adik lewat gunung, padang rumput. Kejauhan dia mendengar. Mbe, mbe, mbe. Aduh, ini suaranya domba ini. Tapi kok lemah sekali. Rupanya adik mungkin dia sudah kecapeannya. Dari tadi teriak-teriak. Ini sudah malam lagi, sudah berjam-jam. Akhirnya dia sudah kehabisan suara ya. Dia sudah ketakutan, ya, dia kedinginan adik-adik. Lalu segera ini gembala ini mendekat kepada suara tadi. Nah, ya, dia mendekat. Langsung dia lagi kasih besar juga suaranya. Mbe, mbe, mbe. Ya, sambil berjalan ya adik-adik ya. Mbe, mbe, mendekat kepada suara itu. Semakin dekat. Wah, ini dombanya tadi. Itu suara gembala saya. Langsung dia mulai juga kasih besar suaranya. Mbe, mbe, mbe. Langsung mendekat sudah gembalanya. Akhirnya gembalanya senang sekali adik-adik. Dia bisa melihat, mendapati dia. Aduh, ternyata dombanya sudah menangis adik-adik. Dia terperangkap. Ada di sekelilingnya duri. Tapi sang gembala tetap semangat berusaha untuk melepaskan ya dari duri-duri itu. Sekalipun dia luka ya adik-adik, tangannya sudah berdarah, sang gembala tidak pusing. Yang penting dia bisa menemukan gembalanya. Dia langsung peluk gembalanya, dombanya tadi. Sang gembala ini langsung peluk dombanya dan dia bawa pulang ya. Dia bawa pulang ke kandangnya. Dia sangat senang sekali ya. Bagaimana dia merasa sukacita. Aku telah mendapatkan dombaku. Engkau adalah domba yang sangat berharga bagi saya. Dari yang 100, tapi yang satu hilang ini dia katakan bahwa dia adalah domba yang paling berharga bagi dia. Karena kenapa adik-adik? Bukan berarti dia sudah tidak peduli yang 99, tapi karena dia sangat bersukacita. Dombanya yang nakal tadi, yang suka menjauh dari dia, bisa dia dapatkan kembali dan bisa dia bawa pulang. Nah, dia kembali dengan sukacita adik-adik, ya. Dia tidak merasa capek lagi dan dia langsung seperti bacaan kita tadi, ya, dia langsung menemui teman-temannya ya dan tetangga-tetangganya. Langsung dia menceritakan bahwa teman-teman, aku sudah mendapatkan dombaku. Saya sangat bersukacita hari ini. Mari kita semua bersukacita. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang gembala yang peduli terhadap domba-dombanya. Nah, adik-adik, demikian juga bagi kita ya. Kita juga Tuhan Yesus selalu menjaga kita seperti domba tadi. Dari supaya kita tidak dalam keadaan bahaya, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan mengantar kita ke tempat yang aman, ya. Kadangkala kita juga seperti domba yang nakal tadi ya, suka menjauh dari Tuhan, ya, malas pergi sekolah minggu, ya, malas baca Alkitab, ya. Disuruh, ayo sekolah minggu yuk. Enggak aku malas. Saya main ini aja deh, ini gamenya lagi asik ini. Nah, jadi seperti itu adik-adik bisa akan mengalami akibat bahaya dalam hidup kita. Jadi dalam ayat hafalan kita hari ini dikatakan di sana bahwa dalam Lukas 19 ayat 10, ayat hafalannya ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba kita hafal. Ayo. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi siapa yang sebagai gembala yang baik tadi adik-adik? Itu adalah Tuhan Yesus. Dan domba-domba yang banyak itu siapa adik-adik? Itu adalah adik-adik dan juga enci-enci dan semua manusia yang Tuhan ciptakan di dunia ini, yang percaya kepada Tuhan ya.
Dan siapa yang diumpamakan domba yang nakal tadi, yang hilang? Itu bisa saja adik, ya, bisa juga enci. Jadi siapa yang tidak taat kepada Tuhan, dialah itu yang dibilang tadi adalah domba yang hilang. Nah, Tuhan Yesus juga sangat bersuka cita di sorga ketika ada yang bertobat, ya. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena ada satu orang yang bertobat. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, dia juga rela mati di kayu salib, adik-adik. Lihat tangannya Tuhan Yesus, luka ya, terpaku, ya, dia rela, tangannya berdarah-darah dipaku, ya, adik-adik. Itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Caranya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Rajin baca firman seperti adiknya Rara tadi, ya. Walaupun dia belum bisa membaca, dia juga ikut berdiri di sampingnya kakaknya sambil mengikuti apa yang dibaca oleh kakaknya tadi. Nah, di situ bahwa anak-anak sekarang ini sedang memiliki kerinduannya untuk kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya walaupun dalam saat ini kita belum bisa bersama-sama, masih ibadah online, tapi suatu saat nanti Tuhan akan memperkenankan kita semua, ya. Jadi selama masih pandemi ini, adik-adik bersabar ya. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi adik-adik di rumah, dan kita pun harus selalu bersyukur, ya adik-adik, rajin membaca firman, rajin berdoa, dan rajin apa? Rajin untuk berbuat baik. Nah, demikian ceritanya Enci. Enci harap minggu depan adik-adik bisa membuktikan bagaimana kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus, bisa mengirimkan video berupa lagu, ayat hafalan, dan juga doa Bapa kami, ya. Bahkan mungkin ada yang mau nanti seperti kakak Rara tadi yang ikut membaca firman Tuhan, ya, minggu depan. Karena kalau kita semakin rajin membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan akan selalu mengasihi kita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, terima kasih Jermin yang telah membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke adik-adik, kita akan memberi persembahan. Ayo kita siapkan pundi-pundi yang ada di rumah. Mari kita angkat satu pujian. Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga ibadah kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Kami juga telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang saat ini masih ikut dalam ibadah secara online. Kiranya Engkau memberkati mereka selalu. Engkau memberkati
masa sekolah mereka ya Tuhan, walaupun masih secara online juga. Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi adik-adik kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi enci-enci dan engku kami yang selalu setia melayani kami. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak yang terlibat pada ibadah saat ini. Bapa, tadi kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan itu dapat berguna bagi pelayanan di GPIB Ebenezer Palu, khususnya di sekolah minggu kami. Bapa, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami yang setia mendampingi kami, menuntun kami, sehingga kami selalu dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah orang tua kami Engkau selalu memberkati, Engkau selalu memberikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi kakak dan oma, opa, om dan tante, kiranya Engkau memberkati mereka selalu. Bapa, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu kami yang setia mendampingi kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pendeta kami yang ada di GPID Ebenezer Palu, Engkau memberkati dan tugas dan pelayanan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati dari pusat hingga daerah, biar mereka yang bekerja dapat mengatur dengan baik dan mereka selalu bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat anak-anak ya Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka melalui obat yang dia konsumsi atau para medis yang menanganinya. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati dalam ketambahan usia setahun lagi. Bapa, seluruh kehidupan kami hanya kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih kepada Anci Purni yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Dan terima kasih juga untuk adik Elfonda yang telah memimpin kita dalam doa Bapa kami. Iya, adik-adik di rumah masih ada sukacita semuanya. Luar biasa.